Shalom, puji nama Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua, karena pada hari ini kita bisa berkumpul kembali kepada Tuhan. Mari siapkan hati saudara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekalipun waktu dan tempat kami tidak bisa berkumpul dengan saudara kami seiman yang lain Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil langkah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukur saudara kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Kau layak terima pujian kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kau layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Kau layak puji. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh Yesus, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami akan bersuka cita untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi, kita akan dengan iman percaya kita mau katakan amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan rahmat-Nya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang benar buat kita. Haleluya. Di nama Tuhan. Mari siapkan hati saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom saudara-saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama, kami boleh berdiam diri di dalam hadirat-Mu bersama-sama, kami dikuatkan melalui pujian yang telah kami naikkan. Dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, firman-Mu memberikan peneguhan bagi kami, firman-Mu yang membuat kami kuat sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam
Bacaan kita di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5, kita baca mulai ayat 12 sampai 22. Ya. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing, terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kondisi di jemaat di Tesalonika itu sebenarnya kondisinya cukup kompleks, di mana terjadi masalah-masalah yang cukup serius. Di situ ada masalah-masalah tentang seksual, ada masalah-masalah tentang moral, ada kompleks sekali. Tetapi di situ, saudara, kekristenan sangat tumbuh luar biasa, sehingga banyak orang Tesalonika yang mulai tertarik dengan apa yang disembah oleh orang Yahudi, sehingga mereka ikut berbondong-bondong mencari Tuhan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Di situ ketika terjadi di dalam pemerintahan Romawi, maka orang Kristen mengalami suatu tekanan yang luar biasa dengan sangat kompleks jemaat, tapi pertumbuhan jemaat yang luar biasa, permasalahan cukup kompleks, membuat jemaat di Tesalonika itu sebenarnya berkembang, tapi dalam posisi situasi yang sangat tidak memungkinkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini pun juga terjadi, di mana ketika kondisi pandemi seperti ini, banyak yang mengalami kehilangan pengharapan, banyak yang terjadi penurunan ekonomi yang luar biasa, banyak orang stres, tetapi kekristenan tumbuh luar biasa karena di situ ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ya, saudara kasih di dalam Tuhan. Kondisi yang tidak menyenangkan seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kondisi ini memang tidak kita harapkan, tapi kondisi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pandemi ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pandemi tidak pernah diharapkan oleh banyak orang, tidak pernah diharapkan. Tetapi kita ada di dalam masa seperti ini. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil. Ketika dia memberitakan Injil, Paulus dan Silas difitnah, Paulus dan Silas dipukuli, Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Kondisi yang tidak diingininya, tetapi harus terjadi di dalam kehidupannya. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus dan Silas ketika mereka memiliki hati yang tenang, mereka justru dapat menghibur orang-orang di sekitarnya. Justru ketika mereka mengalami persekutuan dengan Tuhan, ada sesuatu yang besar yang terjadi di penjara di Filipi. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang ada di penjara juga ikut mengalami ketenangan. Orang-orang yang ada di dalam penjara memiliki hati yang tenang juga. Kenapa? Rasul Paulus dan Silas yang tenang. Rasul Paulus dan Silas itu dia melakukan apa saja di situ. Coba lihat, saudara. Lihat hal yang pertama adalah berdoa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu apa sih?
Ada yang mengatakan doa itu dialog orang dengan Allah. Oke. Dialog boleh juga, dialog orang dengan bersekutu dengan Tuhan. Ngomong-ngomong dengan Tuhan boleh. Tetapi mari kita lihat sebenarnya doa itu artinya apa sih? Doa itu artinya dari kata pros dan komai. Pros dan eukomai. Dan pros itu artinya ini, dekat dengan, mengarahkan diri. Dan kalau eukomai berharap dalam doa. Jadi saudara gini, berdoa itu artinya mendekat kepada Tuhan, memohon dan berharap kepadanya. Saya ulang lagi, berdoa itu mendekat kepada Tuhan, memohon dan berharap kepadanya. Saudara, kalau orang rajin berdoa dalam konteks yang benar, maka dia datang kepada Tuhan tidak sekedar omong-omongan. Tidak sekedar cuman datang. Tidak sekedar cuman laporan. Karena ada banyak orang berdoa cuman laporan. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, Tuhan aku mau makan. Tuhan aku mau tidur, Tuhan aku bangun tidur. Cuman sekedar laporan. Tetapi gini, saudara, doa yang benar ketika saudara mengalami sesuatu hal, ketika saudara mengalami suatu kejadian, dan saudara mau tidak mau saudara bersekutu dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dari situlah saudara muncul hubungan yang indah. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Dari situlah muncul suatu penyembahan yang benar. Terjadi suatu hubungan. Relationship with God. Hubungan dengan Tuhan. Yang sangat spesial. Makanya kadang-kadang Tuhan itu membawa kita di dalam suatu kejadian. Tuhan pengennya kita ini mempunyai hubungan sama Tuhan. Tidak hanya sekedar ngomong-ngomong, tapi kita punya hubungan dengan Tuhan. Menghormati Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan memang satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Renungan kali ini, saudara, kita yang pertama berdoa. Kita didorong menyerahkan segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Di sini, saudara, antara doa dan penyerahan itu. Doa dan penyerahan itu dekat sekali. Nah, penyerahan yang bagaimana? Kita sudah berdoa, sudah. Kalau sudah berdoa tinggal apa? Penyerahannya. Minggu yang lalu saya katakan ada seorang yang punya masalah, terus akhirnya saya harus bagaimana? Berdoa. Ya sudah berdoa. Ya kalau sudah berdoa tinggal menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya sudah berdoa. Seringkali kita berdoa dan kita ngotot minta jawabannya hari itu juga. Padahal Tuhan itu punya waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan doa ini harus sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang waktu kita berdoa langsung kita dijawab Tuhan. Kadang-kadang waktu berdoa ternyata tunggu belum waktunya Tuhan. Kadang-kadang waktu kita berdoa kita tidak dijawab. Karena tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara perlu mengenali kehendak Tuhan. Perlu adanya suatu relationship. Perlu suatu adanya hubungan. Perlu saudara membaca kitab terus. Supaya saudara mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, saudara, kita harus juga memilih setelah kita berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan, saya katakan lagi, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah akan mendengar doa kita. Itu iman. Itu wujud daripada iman. Ketika saudara berdoa, saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita lihat, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7.
Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita berdoa, saudara, mungkin jawaban itu belum. Mungkin jawaban itu masih pending. Tetapi apa? Tuhan kasih dulu damai sejahteranya. Sehingga kita ini tidak panik. Sehingga kita tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga kita tetap dalam kondisi yang tenang sekalipun di dalam badai. Saudara lihat burung Raja Wali ketika ada angin kencang. Lihat sayapnya bagaimana. Tenang saudara. Dia tenang. Dia tidak tergantung pada badai. Tetapi dia menunggangi badai dan tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau sertaku. Saudara, doa ini mengubah hati kita. Hati yang khawatir itu menjadi hati yang khawatir menjadi yang tenang. Hati yang cemas menjadi tenang. Saudara, pujian dan doa ini mengubah hati kita. Saudara lihat Rasul Paulus ketika ada di dalam penjara. Dia tidak salah. Dia difitnah. Dia dipukul, dimasukkan penjara, kondisi ini kondisi tidak enak. Tapi Rasul Paulus bisa tenang karena Rasul Paulus mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Nah saudara, dalam situasi apapun, baik ada masalah atau tidak ada masalah, tetaplah berdoa. Doa itu menjadi nafas bagi setiap orang percaya. Kalau namanya nafas, itu gini, kita butuh oksigen, banyak atau sedikit, ya tetap kita bernafas. Tidak mungkin kita berhenti. Waktu kita butuh oksigen, dihirup. Setelah itu nyantai, nggak bisa. Doa itu nafas hidup orang percaya. Ada hubungan, tidak hanya sekedar omong-omong dengan Tuhan, tetapi ada hubungan dan kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Doa ini akan mengubah sikap hati kita. Yang kedua saudara, bersyukur. Bersyukur ini adalah mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan berharap ke depan. Ayat 18 saudara. Kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nasihat-nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan ketika kita mendapat berkat saja, tapi di dalam segala hal. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu baik. Allah yang kita sembah itu Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita saudara mengucap syukur. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan juga tolong kita semua. Ada amin? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya sama dengan keinginan kita, tapi ada kalanya dan banyak kalanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Pasti Tuhan kasih sesuatu ketika tidak sama dengan keinginan kita. Pasti ada kebaikan Tuhan yang mungkin di luar pikiran kita. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang pernah tidak timbul di dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi kita. Pikiran kita itu terlalu jauh dengan pemikiran Tuhan.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita dalam kondisi tidak sesuai dengan kehendak kita, tetaplah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, sebenarnya kita sedang mengubah hati kita untuk tidak egois, saudara. Belajar mengucap syukur. Kadang-kadang apa yang kita ingini tidak sama dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi endingnya, apa yang dikehendaki Tuhan itu pasti benar. Mungkin gini, tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Loh Tuhan, aku kan pengen begini. Tapi Tuhan memiliki rancangan yang seperti ini. Belajar saudara, bukan ego kita yang maju, tetapi gini, izinkan kehendak Tuhan itu yang terjadi atas kehidupanmu. Dan kehendak Tuhan itu ya dan amin. Dan kehendak Tuhan itu baik bagi saudara. Amin. Nah, mengucap syukur ini juga, ini dapat mengubah hati kita. Dapat mengubah hati kita yang egois menjadi hati kita yang berserah kepada Tuhan. Naikkan puji-pujian selalu. Naikkan puji-pujian terus. Karena dengan menaikkan puji-pujian, saudara akan dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu berjaga-jaga. Ayat 22, mari kita baca. Jadi yang pertama adalah berdoa, yang kedua bersyukur, yang ketiga berjaga-jaga. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, perubahan hati kita terjadi ketika kita tetap menjaganya. Saudara, ada pujian Tuhan inilah yang ku tahu kau menjaga hatiku. Saya berpikir ulang, apakah Tuhan yang menjaga hati kita itu bukan Tuhan tapi diri kita sebenarnya. Yang harus menjaga hati adalah diri kita. Nah, saudara, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah akan terpancar kehidupan. Nah, saudara, kalau kita menjaga diri, menjaga hati kita tidak gampang tererosi, hati kita tidak gampang terluka ketika kita bisa menjaga hati kita. Mengapa seseorang gampang terluka? Karena hatinya ini gampang tererosi, hatinya ini tidak dijagai. Nah, saudara, ada banyak bahaya di sekitar kita yang mau melukai kita. Misalkan saudara, melihat seseorang, melihat temannya, dia tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tapi kenapa kok dia diberkati? Kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, maka kita sering jadi kecewa sama Tuhan. Loh, saudara, yang menjaga, yang keputusannya itu ada di dalam diri kita. Mau orang berkata pedas terhadap diri kita, kalau kita bisa menjaga hati kita, ya biarkan saja. Toh perkataannya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang mengatakan apapun kepada saudara yang dikatakan mungkin saudara ini jelek dan lain sebagainya. Saudara tetap percaya bahwa saudara ini ciptaan Tuhan yang mulia. Saudara berharga di hadapan Tuhan dan saudara satu-satunya yang di muka bumi tidak ada yang sama seperti saudara. Saudara ini spesial di hadapan Tuhan. Ketika kita tahu seperti itu bahwa kita ini spesial di hadapan Tuhan, maka saudara, hati kita tidak gampang terluka. Kita bisa menjaga hati kita. Keputusan untuk kecewa itu di dalam hati kita. Kalau orang berkata kayak apapun kita tidak memutuskan untuk kecewa, maka kita tidak akan kecewa.
melalui puji-pujian ini kita biasa dikuatkan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Tenang saudara. Orang ngomong seperti apapun tenang. Orang mengatakan kita ini begini, begitu, begini. Tenang. Tidak gampang terpengaruh. Nah Rasul Paulus ini difitnah. Dia tidak gampang terpengaruh. Yang mempengaruhi dia hanya Tuhan. Nah kita pun juga harus seperti itu. Yang mempengaruhi diri kita adalah Tuhan. Biarlah pujian dan doa ini mengubah hati kita semuanya. Tetaplah waspadai kejahatan. Jangan sampai kejahatan itu menguasai hati kita. Saudara, ada 3 hal ini yang sudah saya bagikan. Yaitu bagaimana Rasul Paulus dalam menghadapi ketika dia difitnah, ketika dia dipukuli, ketika dia dimasukkan penjara. 3 hal ini yang dilakukan Rasul Paulus sehingga dia tetap berhasil di dalam menghadapi. Yang pertama, dia berdoa. Yang kedua, dia bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, dia tetap berjaga-jaga. Dia tetap menjagai hatinya supaya hatinya tidak mengalami korupsi, supaya hatinya tetap tegar dan kuat di dalam menjalani. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah kami belajar untuk seperti Rasul Paulus yang lakukan, yaitu tetap berdoa. Yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap berjaga-jaga. Biarlah semakin kami memuji Engkau, semakin kami berdoa kepadamu, hati kami mulai berubah. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini mengalami masalah. Kami percaya Engkau dekat, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan ada pada anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Supaya hati kami tetap terjaga. Dan Tuhan mulai mengubah hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti dan anggur, saudara bisa pakai cara yang lain. Misalkan teh atau air bersama dengan roti apapun juga. Nah, persiapkan semuanya, bagikan kepada yang lain, layani satu sama lain. Nah, mari kita berdoa sebelum kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Biarlah seperti firman-Mu Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami berdoa, perubahan hati kami mulai terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Sebentar lagi kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kuduskan diri kami, layakkan kami masuki sakramen ini. Biarlah sakramen ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Saudara, angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Di dalam roti ini kita menaruh percaya bahwa tubuh Kristus sudah diserahkan bagi kita semuanya. Sudah dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah diserahkan bagi kita semuanya? Tubuh Yesus sudah diserahkan supaya kita memiliki hidup dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Sudah dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah saudara ketika saudara mengangkat cawan ini adalah perjanjian baru dari Tuhan yang dimeteraikan oleh darahnya sendiri, dan darahnya itu menyucikan kita, menguduskan kita, mengampuni kita untuk selama-lamanya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih, hati yang baru Tuhan berikan. Supaya kami dapat melihat Tuhan, karya-Mu yang besar. Ada perubahan-perubahan hati kami. Hati kami bukan hati yang gampang teriritasi. Bukan hati yang gampang patah. Tapi kami memiliki hati yang kuat. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan ini, melalui tubuh dan darah-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hati kami berubah dari hati yang cemas, yang khawatir, yang takut, berubah menjadi hati yang berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya. Walaupun secara virtual kami percaya Tuhan, Engkau saat ini Engkau menjamah kami semuanya Tuhan. Engkau hadirat-Mu sedang melawat kami semuanya Tuhan. Kehadiran mengubah hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir. Sehingga kami sekalipun ada di dalam badai, kami tetap percaya Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah bagi kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan itu Kau tinggalkan bagi kami semuanya. Damai sejahtera-Mu itu yang memelihara hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu itu yang membuat kami kuat. Dan damai sejahtera-Mu itu yang mengubah hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan, kiranya Tuhan turunkan berkat-Mu atas kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati di masa-masa pandemi. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan turun atas pekerjaanmu. Turun atas buah tanganmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ku